Mitra bisnis pemerintah segera memajaki transaksi yang dilakukan di social commerce seperti TikTok, IG, FB, dan sejenisnya. Rencananya barang yang akan dikenakan pajak itu adalah yang harganya $100 atau 1,5 juta ke atas. Selain itu, para penjual di social commerce itu juga harus memiliki izin usaha. Apa komentar Anda mengenai pajak atas transaksi di TikTok, IG, FB, dan sejenisnya, serta harus ada izin usaha ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Pemerintah sih boleh-boleh saja ya, apapun dipajakin, asal pertama harus adil ya, jangan tidak pandang bulu kepada siapapun. Kedua, itu yang korupsi itu benar-benar diuber. Jangan hanya yang korupsi yang pihak swasta, yang pejabat-pejabat yang korup pun harus diuber, dimiskinkan. Nah, ketiga, itu yang fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan rakyat, kayak PAM gitu ya, fasilitas air bersih, itu harus dijalankan dengan baik. Kami aja di Muara Karang ini sudah 1,5 tahun airnya kotor, sudah 3 kali kita suratkan ke Pemda juga, sampai sekarang aja masih morat-marit, kagak bener ya. Belum lagi jalan-jalan pada bolong semua. Itu bagaimana? Pajaknya mau, tapi fasilitas untuk rakyat yang sudah bayar pajaknya mana? Imbal hasilnya mana? Nggak seperti di luar, mereka bayar pajak mahal pun mereka suka fair karena imbal baliknya sesuai. Jadi harus dipikirkan, harus adil, itu loh prinsip utamanya. Terima kasih. Saya rasa sih memang harus dipajakin ya. Kan kalau semuanya pakai online terus nggak dipajakin, pemerintah dapat apa? Sekarang kan semuanya rata-rata pakai online. Apalagi yang udah gede-gede gitu, masa nggak dipajakin, pada mereka online-nya besar-besaran gitu loh. Banyak sekarang Uniqlo juga udah pakai online. Itu kan perusahaan besar. Kalau nggak dipajakin, pemerintah dapat income dari mana? Itu sih emang harus ya. Karena orang menuju online. Yang penting jangan dikorupsi aja, itu aja. Makasih ya Ibu. Saya setuju benar kalau dipajakin tuh. Kita orang-orang toko sekarang mati ya dagangnya. Ya orang enak-enak aja. Setuju benar Bu, pajakin. Ya, terima kasih. Saya tidak setuju dengan perpajakan itu ya. Soalnya saya lihat di Menteri Keuangannya di belakangnya banyak yang korupsi. Sedangkan kalau benar-benar buat negara, kita nggak apa-apa. Tapi kalau buat korupsi, kita nggak mau deh. Begitu aja, terima kasih. Saya mau komentar nih masalah pajak. Saya jadi bingung sebenarnya. Itu kan kalau orang-orang online itu rata-rata kan UMKM ya. UMKM tuh kenapa bisa begitu banyak pasal di UMKM? Jadi kalau kayak begini online mau disorotin pajak, berarti dia mau dikenain pasal kan? Ya kan, jadinya perpajakan jadinya ribet gitu loh. Padahal kan mereka sebenarnya tiap tahun pasti udah bayar PPh, ya kan? PPh segala macam. Mereka kalau seandainya mereka jualan barang impor juga, mereka kan udah bayar pajak impor juga dong, pasti dong. Di bea cukai, ya dong. Tolong tolong disederhanain kalau bisa masalah perpajakannya itu. Sekali bayar aja cukup gitu. Oke, makasih. Jadi saya rasa ini hal yang keliru. Kalau bisa mah jangan. Kenapa jangan? Kalau bisa dibina, dibimbing gitu. Supaya rakyat tambah bangkit. Sehingga negara kita maju. Jangan hanya pemimpin doang bilang maju, 4.7. Di sini ada kartu, di sana ada kartu. Tapi rakyatnya mau berkembang, ditekuk gitu loh. Jadi saya janganlah gitu loh. Terima kasih. Kecil-kecil itu ya, objek pajak yang kecil lah kalau bisa dibilang gitu. Nah sebenarnya sih nggak masalah gitu ya, karena itu bentuk mungkin ekstensifikasi pajak gitu ya. Yang jadi masalah adalah kelihatannya masyarakat ini kan belum percaya gitu dengan departemen pajak gitu, karena masih banyak oknum gitu ya yang main gitu. Jadi objek pajak yang besar itu mereka mainkan sedemikian sehingga mereka seharusnya negara dapat besar malah dibikin kecil gitu, tapi sebagian tuh dengan upeti masuk ke oknum gitu. Misalnya
pajak yang harus dibayar 100 M gitu kan, dia diperingan gitu, diakal-akalin gitu jadi cuma 50 M. Nah, terus ada beberapa miliar itu masuk ke kantong oknum itu. Nah, ini negara kehilangan potensi pajak yang besar, malah mau mencari yang kecil-kecil begini gitu. Jadi ini yang orang lihatnya jadi belum percaya gitu. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya dipajakin, karena untuk keadilan, karena yang offline itu dipajakin, masa online nggak. Tapi masalahnya adalah besaran pajaknya berapa. Yang kedua, caranya mereka atau orang pajak itu memajakinya gimana ya? Maksudnya kalau Facebook gitu ya, saya jualan terus ditawarkan, terus tahunya dari mana pemerintah kalau saya jualan harga segitu, dan pajaknya dapat dari mana? Maksudnya yang memungut siapa? Beda kalau e-commerce ya. Kalau e-commerce kan mereka sudah ada platformnya sendiri, kita beli segini dipajakin segini, untungnya si e-commerce-nya segini gitu. Tapi kalau Facebook terus Instagram segala macam itu gimana? Itu aja sih, makasih. Ya sih bukan soal masalah pajaknya, tapi mesti dilihat juga kalau $100 kayaknya kasihan ya, itu banyakkan UMKM kena tuh. Sebaiknya ada batasannya gitu kalau mau dikenakan. Jangan main pukul langsung $100 gitu. Udah gitu yang paling penting pengelolaan pajak tuh sebenarnya rakyat nggak pusing masalah pajak ya, PPN segala macam udah juga mereka bayar. Tapi maksudnya pengelolaan gitu ya, jangan udah dipajakin terus duitnya dikorupsi lagi. Jadi orang makin prihatin, kasihan kan. Itu aja, makasih. Saya pikir memang Dirjen Pajak kan, menurut pendapat saya memang kelakuannya seperti ini, mencoba mengintensifikasi, mendiversifikasi pajak yang membebani hidup rakyat. Sama seperti jadi 11, harusnya PPN dari 10 ya jadi 3% aja kalau bisa. Karena sumber-sumber pajak dari yang lain, yang PNBP, yang pendapatan negara bukan pajak, itu juga bisa dioptimalkan, termasuk mineral dan sebagainya. Nah, untuk e-commerce, kalau diwajibkan untuk pajak, jadi harusnya yang dipajakin itu ya si perusahaan platformnya saja. Jadi si Instagramnya, si Facebooknya sebagai sebuah entitas perusahaan, kan kantor mereka ada di Sudirman situ. Nah, kemudian kalau para penjual itu diwajibkan mempunyai izin usaha, ini juga pola pikir yang menghambat kesejahteraan rakyat. Sama seperti selama ini Dirjen Pajak pola pikirnya menambah pajak itu memang membebani rakyat ya. Kenapa? Karena kalau jual keripik, jual jilbab, kadang-kadang juga mereka hanya jual makanan buatan rumah gitu, homemade food, itu kalau semuanya harus bikin badan usaha supaya bisa menjadi objek pajak, supaya bisa menjadi entitas yang taxable, itu kan membebani gitu. Selain dari unsur literasi pembuatan pajaknya sendiri, masyarakat UMKM ini terbatas. Yang kedua, itu akan menyebabkan harga pokok penjualan mereka dan seterusnya, dan pelaporan pajak yang luar biasa rumit. Itu membuat orang jadi enggan berusaha, sehingga e-commerce sebagai enabler atau akselerator terhadap bisnis kecil itu tidak terjadi. Oleh karena itu saya pikir saran saya sih Dirjen Pajak ini memang diganti. Mungkin sampai eselon 3 atau eselon 4-nya memang harus diganti sama yang bukan yang pintar, yang punya hati nurani buat rakyat. Terima kasih. Ya, kalau sekarang kondisinya ya, misalnya di salah satu e-commerce itu kita bisa kena 4,5% komisinya e-commerce ya, sama 4% kalau nggak salah deh, sama gratis ongkir gitu ya. Kalau tambah pajak lagi, jadi kayaknya kita itu semakin dipotong banyak gitu loh. Jadi kayaknya sudah itu di e-commerce ini kan saingan harga tuh, kita udah diadu sama yang sejenis gitu, ya makin susah aja jualnya, makin tipis gitu ya. Dan kalau buat izin usaha sih, menurut saya kalau cuma buat jual misalnya barang 1-2 gitu harus izin usaha sih, menurut saya ya ribet aja gitu ya. Gitu, makasih. Menurut saya pemerintah udah tahu lah apa yang harus diputuskan, kapan dan bagaimana. Jadi kalau baru hari ini ya, saya
saya katakan 31 Juli 2023 perdagangan online itu diharuskan ada izin usaha, baru dikenakan pajak, itu pun untuk transaksi 1,5 juta. Itu sudah sangat bijaksana. Karena kalau mereka yang berdagang offline, mereka yang buka toko, izin usaha, pajak dan sebagainya itu sudah dari puluhan tahun yang lalu. Jadi saya pikir udah seharusnya dan tidak boleh ditunda lagi. Terima kasih. Setuju, itu supaya lebih teratur ya. Kalau pajak ya memang harus $100 ke atas. Seperti kita bawa misalnya beli barang dulu. Hanya saja pajaknya nggak tahu berapa persen itu ya. Misalnya dia beli satu belanja di online itu $100 ke atas, itu berapa persen. Yang kedua, kalau mereka itu harus terregister badan usaha. Memang ini tujuan pemerintah mungkin lebih selektif ya. Jadi agar pemainnya itu yang kecil-kecil itu, yang kecil lah gitu. Mungkin mereka kalau memang melihat prospek, mereka akan urus izin usahanya. Namun kalau mereka yang merasa yang sudah besar, yang sudah mendapatkan profit, yang memang harus terregister online, offline ya berlaku sama. Terima kasih. Coba kalau kita lihat itu pengusaha kecil itu akan terpengaruh. Karena di sisi lain Pak Jokowi Presiden mengatakan tahun lalu saja Indonesia itu mendapat durian runtuh 507 triliun akibat dari hilirisasi. Artinya Dirjen Pajak jangan lagi menambah pajak-pajak yang bisa membuat harga hidup mahal. Dengan kita dapat 507 triliun seperti yang dikatakan Pak Presiden pada tahun lalu, apakah BBM itu diturunkan 30 atau 50%? Kan tidak. Sehingga harga logistik naik. Dan sekarang para e-commerce itu juga terbeban dengan harga ongkir yang naik itu. Kemudian apakah dengan dapat 507 triliun bangsa Indonesia lebih sehat karena BPJS-nya jadi luar biasa? Enggak juga gitu. Gas LPG 3 kg juga makin sulit didapat. Jadi saya pikir memang kadang ya secara subjektif saya berpikir Kementerian Keuangan ini melihat rakyat itu sebagai liabilities dalam neraca bangsa ini. Jadi dianggap beban. Nah, beban ini gimana supaya bisa dikurangi? Jadi melindungi dan membuat rakyat senang itu adalah beban buat kementerian ini. Nah, oleh karena itu untuk e-commerce ini dengan dikaitkan tadi dengan adanya kita dapat durian runtuh 507 triliun, kalau bisa supaya ekonomi naik di e-commerce, PPN diturunkan dari 11 jadi 3%, bahan bakar minyak diturunkan aja jadi 40 atau 50%, supaya ongkir-ongkir e-commerce ini dari Sabang sampai Merauke juga turun. Dan rakyat mesti menyampaikan masukan yang kritis, apapun keputusan yang bisa menyebabkan harga hidup kita lebih mahal di Indonesia ini, itu harus dikasih masukan supaya tidak seenaknya Dirjen Pajak ini mengenakan intensifikasi maupun diversifikasi pajak. Terima kasih. Saya lihat pemerintah kan memang mengejar ini kan pemasukan pajak. Sekarang mulai selatan lah yang belanja begini kan. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan ya, bagaimana dengan pengeluaran. Itu pemborosan pengeluaran karena korupsi. Itu kan triliunan. Satu proyek bisa kena 8 triliun korupsi. Apa nggak sebaiknya itu juga segera dibereskan ya. Jadi kebocoran-kebocoran di sisi pengeluaran itu luar biasa. Karena penegakan hukum di Indonesia kan sekarang kan makin begini kan ya. Kalau kita lihat undang-undang omnibus kesehatan bisa diselesaikan dalam waktu beberapa bulan selesai gitu ya. Kenapa nggak undang-undang untuk pemiskinan koruptor itu juga diperlakukan seperti itu? Jadi pada waktu rakyat bayar pajak itu juga lebih enak gitu. Kalau sekarang kita bayar pajak tapi dikorupsi puluhan triliun dan mungkin ratusan triliun, kita nggak tahu ya. Kalau seandainya itu bisa ditutup, nah, itu kan akan sangat membantu pemerintah itu. Kenapa selalu kita bisa mengenai peningkatan perpajakan ya, pemasukan pajak, tapi yang pengeluarannya ini tidak dibereskan gitu. Jadi kalau kami usulkan sebaiknya itu yang kebocoran di sisi pengeluaran ini yang karena korupsi itu segera dibereskan, dan itu undang-undang pemiskinan koruptor itu harus segera dijalankan gitu. Kalau perlu hukum mati deh gitu deh. Jadi biar orang yang lain jadi takut gitu. Oke, terima kasih. Negara kita ini agak sedikit lucu aja. Apa-apa mau dipajakin, apa-apa semua mau diizin usaha dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak tahu lah
apa yang nggak cukup sih dari negara kita ini? Kita aja taat terus bayar pajak. Tapi maaf aja ya, kadang oknum-oknumnya itu yang suka nggak bener ini. Ya sebenarnya sih ini saya pernah dengar berita seperti ini sih sudah diwacanakan berkali-kali. Pastinya sih usaha UMKM sih yang suka nge-live sambil jualan itu sih pasti bakal ngoceh, pasti bakal ngeluh juga lah soal hal ini juga lah. Ya jadi saya harap lah, yang nggak tahu lah gimana tindakan pemerintahnya mau seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.